Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya memberikan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Legenda Uhang Pandak, Manusia di Gunung Kerinci. Sahabat Safa Media, jika Gunung Everest mempunyai kisah misteri tentang manusia salju atau Yeti, maka kami katakan Indonesia tak kalah dengan kisah semacam tersebut, tanpa ada unsur plagiarisme sama sekali. Seperti di Gunung Kerinci yang menyebar kisah misteri tentang manusia kerdil, sering disebut dengan sebutan Uhang Pandak atau orang pendek, merupakan misteri secara alam terbesar di Asia. Keberadaan orang kerdil ini telah memancing ahli binatang zoologi untuk mendaftarkan laporan kerap misterius ini di wilayah Taman Nasional Kerinci Salbat, Provinsi Jambi, lebih dari 150 tahun. Pada zaman dahulu, makhluk ini bisa ditangkap. Masyarakat dahulu menangkap makhluk ini dengan menyiapkan sebuah perangkap. Sampai hari ini, ia dikenal sebagai Uhang Pandak, memiliki variasi yang membingungkan dari nama dialek setempat. Sampai sekarang pun masih belum teridentifikasi oleh ilmuwan. Uhang Pandak ialah nama yang diberikan kepada seekor binatang yang sudah banyak dilihat banyak orang selama ratusan tahun, kerap kali muncul sekitar Taman Nasional Kerinci Salbat Jambi. Walau tak sedikit orang yang pernah melihatnya, keberadaan Uhang Pandak ini hingga sekarang masih merupakan teka-teki. Tidak ada seorang pun yang tahu sebenarnya makhluk ini jenis apa yang sering disebut sebagai orang pendek itu. Tak pernah ada laporan yang mengabarkan bahwa seseorang yang pernah menangkap atau bahkan menemukan jasad makhluk ini. Namun hal itu berbanding terbalik dengan banyaknya laporan dari beberapa orang yang mengatakan pernah melihat makhluk tersebut. Sekedar info, orang pendek ini masuk ke dalam salah satu studi kriptozoologi. Ekspedisi pencarian orang pendek sudah beberapa kali dilakukan di kawasan Kerinci. Adapun cerita mengenai Uhang Pendek pertama kali ditemukan dalam catatan penjelajah gambar jejak Marco Polo 1292 saat ia bertualang ke Asia. Walau diyakini keberadaannya oleh penduduk setempat, makhluk ini hanya dipandang sebagai mitos belaka oleh para ilmuwan, seperti hanya Yeti di Himalaya dan Master Loch Ness di Inggris Raya. Sejauh ini, para saksi yang mengaku pernah melihat orang pendek menggambarkan tubuh fisiknya sebagai makhluk yang berjalan tegak, berjalan dengan dua kaki, tinggi sekitar 1 meter, di antara 85 cm hingga 130 cm, dan memiliki banyak bulu di seluruh badannya. Bahkan tak sedikit pula yang menggambarkannya dengan membawa berbagai peralatan macam berburu seperti semacam tombak. Legenda mengenai Uhang Pandak sudah secara turun-temurun dikisahkan di dalam kebudayaan masyarakat suku anak dalam. Mungkin bisa dibilang anak suku dalam sudah terlalu lama berbagi tempat dengan orang pendek di kawasan tersebut. Walaupun demikian, jalinan sosial di antara mereka tidak pernah ada. Awal tahun 1900-an, di mana saat itu Indonesia merupakan jajahan Belanda, tak sedikit pula laporan datang dari para WNA. Namun, yang paling terkenal adalah saksi Michel Van Warden di tahun 1923. Van Warden adalah seorang zoologi, dan di sekitar tahun itu, ia sedang melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci Salbat. Pada satu catatan, ia menuliskan mengenai pertemuannya dengan beberapa makhluk gelap dengan banyak bulu di badannya. Tinggi tubuh mereka gambarkan setinggi anak kecil berusia 3-4 tahun, namun dengan bentuk wajah yang lebih tua dengan rambut hitam sebahu. Van Warden sadar mereka bukan sejenis siamang maupun primata lainnya. Ia tak tahu makhluk-makhluk itu menyadari keberadaan dirinya saat itu, sehingga mereka berlari menghindar. Satu hal yang membuat Mr. Warden tak habis pikir, semua makhluk itu memiliki persenjataan
berupa tombak, dan mereka berjalan tegak. Semenjak itu, Mr. Warden terus berusaha mencari tahu makhluk tersebut, namun usahanya selalu tidak berbuah hasil. Sebenarnya, masih banyak penelitian serupa tentang pencarian uang hingga kini belum terpecahkan secara jelas apa dan bagaimana bentuk dari makhluk misterius ini, manusiakah atau binatangkah? Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.